Parenting Series yang bertemakan tentang menjadi ayah istimewa pemberi jejak surga, yang mana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Suhadi Fajarai. Kepada Ustadz Suhadi Fajarai kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, terlebih para ayah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah meskipun dalam model Zoom Meet kali ini dengan Ustadz Nur Hidayat, dengan para kadep, dengan para kepala sekolah, para guru, juga sebagian murid-murid kita yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini saya doakan lebih dulu mudah-mudahan senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting itu adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga bersama-sama. Ini menjadi penting sekali, insya Allah ya. Masa pandemi mengingatkan kita tentang kabar mati yang bertubi-tubi. Kabar mati sudah bertubi-tubi terdengar di telinga kita. Ada sahabat saya, ada teman saya, ada kenalan saya. Saya berkali-kali mendapatkan kabar tentang mati yang bertubi-tubi itu. Itu tandanya pun kita mesti bersiap-siap pula. Meskipun kita juga membarengi doa agar Allah lindungi kita semuanya. Dan kalau toh kita nanti dipanggil oleh Allah dalam situasi pandemi, mudah-mudahan statusnya adalah status syahid, ya, status yang husnul khatimah, insyaallah. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah kita ini semuanya sudah sekolah di sebuah sekolah yang namanya Masya Allah mengagumkan, Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Kalau kita tidak punya visi sekeluarga, sesekolahan untuk masuk surga bersama, maka nama ini hanya menjadi slogan semata. Saya sangat berharap ketika saya berbicara dengan para ayah, para bunda, para guru yang hadir dalam forum meeting ini, saya pun diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa reuni bersama-sama nanti di taman-taman surganya Allah kelak pada saatnya nanti, insyaallah. Untuk itu hari ini kita kebetulan diparingi tema yang sangat istimewa, yakni menjadi ayah istimewa pemberi jejak surga. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini ilmunya kita asup sebentar. Baik ayah bunda rahimakumullah, mengawali kajian ini saya ingin menyentil situasi audien. Tadi ketika host atau pembawa acara ini sedang menyampaikan kalimat-kalimatnya, saya mencoba untuk menjelajah siapa sebenarnya yang hadir dalam majelis ini. Ternyata tidak 100% yang hadir para ayah. Padahal judulnya menjadi ayah istimewa, ya. Ada banyak tampaknya ibu-ibu yang mungkin mewakili suaminya hadir pada kesempatan kali ini, nanti diceritakan kepada suaminya, ya. Ada juga sebagian kecil anak yang hadir di sini. Saya juga lihat ada juga yang sambil mengemudi mobil. Mudah-mudahan ayah yang sedang mengemudi mobil ini tetap konsentrasi, hati-hati, dan mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, perlindungan dari Allah SWT. Kepada para ayah yang belum hadir tapi diwakili oleh para ibu, tolong sampaikan salam saya secara khusus, ya. Sampaikan salam saya secara khusus bahwa ini sesungguhnya saya siapkan materi ini khusus untuk para ayah, ya. Andaikan kita ketemu di sebuah majelis di gedungnya Raudhatul Jannah, tentu saya akan meminta sungguh-sungguh para ayah duduk di depan dan para bunda yang hadir mewakili suaminya duduk paling belakang, ya. Bahkan kalau perlu khusus para ayah saja. Tapi karena hari ini ada ibu-ibu, saya pun akan mencoba melembutkan materi saya supaya nyaman didengarkan ibu-ibu, nyaman didengarkan para ayah juga, ya. Akan berbeda kalau yang pendengarnya itu khusus para ayah, ya. Saya akan menggunakan bahasa kelelakian, ya. Nah, hari ini saya ingin menginspirasi diri saya sendiri dan para ayah hadir. Mudah-mudahan para ayah dalam situasi yang double kesulitan ini, yang pertama kita mengalami situasi pandemi, yang kedua kita mengalami situasi resesi.
Ada 2 pukulan telak. Yang pertama pandemi terkait dengan kesehatan, yang kedua resesi terkait dengan ekonomi. 2 hal yang sangat berat ini kadang-kadang juga harus melipat gandakan kesabaran kita, harus melipat gandakan energi kita, supaya energi kita ini masih mampu untuk menjadi pemimpin keluarga. Insyaallah. Baik, saya memulai acara ini dengan bertanya kepada para ayah atau para bunda. Ya. Untuk anak-anak yang ada di sebelahnya ayah, di sebelahnya bunda, beri kesempatan orang tuamu untuk lebih banyak berdialog dengan Ustadz Suwadi ya. Kalian menjadi penontonnya kali ini. Ya. Baik ayah, saya tanya, atau bunda yang mewakili. Hal apa yang paling memberatkan panjenengan di situasi pandemi dan resesi ini terkait dengan pendidikannya anak-anak? Hal apa yang paling meresahkan panjenengan, membuat panjenengan khawatir, membuat panjenengan sulit, membuat merasa ada masalah berat ketika ada pandemi dan resesi ini terkait dengan pendidikan anak-anak? Hal apa sebenarnya menjadi kegalauan panjenengan itu? Tolong berkenan menuliskannya di kolom chat. Rame-rame menuliskan di kolom chat, kemudian saya akan membacanya supaya saya bisa membaca situasi batiniah para ayah yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan boleh menulis tentang mungkin sumpah, mungkin judet, mungkin bingung, mungkin kekurangan uang atau apa saja. Tulis saja semua perasaan-perasaan kita yang terkait dengan situasi pandemi dan resesi ini dalam kerangka untuk mendidik anak-anak. Apa kesulitan-kesulitannya, kekhawatirannya, mohon bisa berkenan menuliskannya dan saya akan membacanya untuk melihat bagaimana situasi yang sedang terjadi. Insyaallah ya. Apa ini? Monggo silakan ditulis ya, persoalan-persoalan yang memungkinkan penyenangan rasakan, perasaan-perasaan yang penyenangan lekat rasanya di hati ini terkait dengan situasi pandemi dan resesi ini. Apa sih sebenarnya yang dirasakan di dadanya ayah itu, dan saya perlu mengetahuinya supaya saya bisa membantu ya, karena terkait dengan panjang pendeknya materi kali ini. Monggo ayah jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di kolom chat ya. Silakan ditulis di kolom chat. Apa yang penjenengan rasakan? Barangkali ada yang menuliskan perlu kesabaran ya. Oh, anak laki-laki yang ini ya, sholatnya kadang-kadang ya mengeluhkan sholatnya anak-anak ya, sholatnya anak-anak. Ya, anak jadi kurang bersosialisasi. Apalagi, monggo dituliskan. Soal sholat terutama, hal yang membuat galau mendidik anak ya, masa pandemi adalah kekurangannya waktu ya, waktu belajar ya, Masya Allah. Sulit untuk konsisten mendampingi anak-anak belajar. Ya. Ada juga kegiatan KBM yang kurang, ya, tidak bisa selalu mendampingi anak ketika Zoom. Insya Allah. Ibadah dan sikap, dan akses internet, pendidikan tentang adab, Masya Allah. Ada akses internet juga ini yang dikeluhkan, mungkin karena kuotanya kurang banyak ya, kecepatannya kurang tinggi ya. Insya Allah. Apalagi nih teknologi internet yang dipakai sangat menggoda Anda, ya, Insya Allah. Sholatnya taat, Insya Allah ya, gadget, Insya Allah, ya, lengket gadget. Insya Allah ya, kesehatan mata, ya, pemakaian HP, ya, Insya Allah. Kendala apa lagi nih? Ada kendala keuangan, Insya Allah ya, Insya Allah. Kedisiplinan, ada juga yang kerapian, banyak sekali ya, Insya Allah. Anak-anak di rumah berjuang sendiri karena orang tuanya bekerja, kurang piknik, Insya Allah ngajinya kurang, Insya Allah ya, kemandirian, ya, asik dengan game. Insya Allah, tanggung jawab anak menurun. Ya Allah, anak makin sulit dibatasi main game, nonton TV terus ya. Ya Allah ya, sudah mulai nyaman dengan daring, butuh waktu. Ada yang mulai nyaman, Masya Allah, ada yang positif ya ini ya. Insya Allah ya. Jadi jarang ke masjid. Insya Allah ya. Kedisiplinan. Insya Allah ya. Waktu ketemu anak lebih banyak, Alhamdulillah ya. Menyebabkan proses pembelajaran anak menjadi kurang sempurna. Masya Allah. Kurang sosialisasi dengan orang lain. Ya Allah, ya. Begitu banyaknya persoalan-persoalan yang tampaknya menjadi kangen sekali, ya Allah. Ini sebuah kata-kata yang membuat kami semuanya baper. Semua guru kangen sama murid-murid. Semua guru kangen sebenarnya sama orang tua, pengen ketemu langsung di hall kami. Insya Allah ya. Hafalannya yang kendor ya. Insya Allah. Kesabaran dalam mendidik anak yang perlu ditingkatkan. Begitu banyaknya. Insya Allah ya. Kekurangan rasa tanggung jawab dalam penyelesaian tugas, sholat, dan murojaah.
Ayah bekerja di luar kota, kita bahas nanti bagaimana caranya ya. Semangat belajar jadi menurun, anak-anak bosan. Insya Allah dinikmati, dijalani, karena di masa pandemi belajar untuk sabar. Insya Allah luar biasa ini yang menulis ya. Suka main HP dan anak bosan ya, main HP sampai bosan ya, Insya Allah ya. Semoga bisa istiqomah ya kami sebagai orang tua, Masya Allah ya. Oke ya, kalimat-kalimat yang dengan sampaikan di dalam kolom chat itu mudah-mudahan sudah mengambil perasaan-perasaan negatif penjenengan untuk diambil, ditumpahkan di kolom chat. Ya, sebentar lagi kita akan membicarakan dan kita ganti dengan perasaan-perasaan yang lebih positif ya. Ada yang menulis 1 tahun menjadi pengangguran, Masya Allah ya, lebih asik sendiri dengan HP-nya. Membuat orang tua harus terus belajar menjadi guru, Insya Allah ya. Baik, beberapa persoalan tadi sudah saya baca dengan sungguh-sungguh ya. Ada sholat sunnah tidak dikerjakan ya. Selalu bilang ingin sekolah bertemu dengan ustazah dan teman-teman karena kangen ya. Kami kangen juga nak dengan kalian nak ya. Kami kangen sekali dengan kalian semuanya ya. Insya Allah ya. Belajarnya kurang maksimal dan perilaku anak berubah. Insya Allah ya. Ngaji kurang ya. Anak-anak cepat gampang marah. Anak-anak bisa gampang marah nih. Anak-anak bisa marah di rumah juga ya. Allah ya. Anak kadang jadi tidak enak didampingi anak belajar ya, sensi semuanya. Ini siapa yang sensi ini? Kira-kira anak kandung atau anak mertua yang sensi ya? Kedua orang tua bekerja ya, anak tak terkontrol main gadget ya. Insya Allah ekonomi jadi makin sulit. Insya Allah. Baik ya, pengen bersosialisasi sama teman dan sebagainya. Baik, persoalan beberapa yang senada sudah saya tangkap ya. Ada persoalan akhlaknya anak-anak, ada persoalan kesulitan ekonomi, ada juga persoalan-persoalan terkait dengan kedisiplinannya anak-anak ya. Sebagian terkait dengan kesulitan untuk menjadi pendamping atau sebagai guru di rumah karena memang belum mendapatkan pelatihan atau pendidikan secara khusus sebelum pandemi ya. Insyaallah ya. Baik. Oh, ini ada yang nulis malah video Ustadz Juhadi tidak terlihat ya, sabar ya. Karena sedang diberi kamera yang insya Allah jauh lebih baik ya. Kondisi kesehatan saya belum pulih, Masya Allah, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Pembelajaran dan ngaji kurang optimal ya. Emak-emak tensinya naik, emak-emak tensinya naik ini ya. Emak-emak tensinya jadi naik ya, insya Allah ya. Ada banyak sekali ini ya. Emak-emak tensinya naik. Ini gampang marah nih tampaknya ya. Insya Allah anak jadi temperamen. Pembelajaran di rumah membutuhkan pendampingan ekstra, Ustadz. Ya Allah, betul ya, betul pendampingan ekstra. Ini kan semua jenjang ya. Ada jenjang bawah, TK, SD, SMP dan SMA ya. Sholat duha kadang terlewat, tapi alhamdulillah sholat 5 waktu secara berjamaah ke masjid dengan teman-temannya. Alhamdulillah ada yang konsisten ke masjid bersama teman-temannya 5 waktu. Ya. Anak jadi kurang terperhatikan dalam segala hal, sholat, tugas, sekolah, gadget, jadi tanggung jawab jadi terabaikan. Ya. Begitu banyak persoalan-persoalan di sekitar kita. Nah ini ada juga, ada tambahan ini, anak jadi tambah gemuk di rumah ya, jadi tambah gemuk di rumah. Guru les meninggal dunia, anak jadi bingung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah ya, Allah Karim ya. Berbagai persoalan muncul di sekitar kita dan kita perlu tahu memang apa sebenarnya sedang melingkupi diri kita ya. Pembelajaran tidak optimal ya, begitu banyak yang menyampaikan pembelajaran menjadi tidak optimal ya. Anak jadi tambah gemuk ini ya, diharapkan anak menjadi generasi robbani, tapi ternyata sikapnya menjadi generasi rebahan ya. Maunya generasi robbani, tapi perilakunya sehari-hari menjadi generasi rebahan ya. Terus menerus merebahkan diri ya.
Eh, pusing Ustadz ya saat mendampingi karena murid yang tidak disiplin. Ini guru kelihatannya ini ya, yang juga curhat ini ya. Ini guru ya, guru pusing, orang tua pusing, murid pusing ya. Kelihatannya kita ini rame-rame pusingnya ini ya. Ya, Insya Allah ya. Sama-sama jadi percuma mengeluh, tetap semangat saja. Alhamdulillah ya. Ini ya, ada juga yang mulai menyemangati. Alhamdulillah anak rajin tahajud. Masya Allah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Baik, baik, baik. Saya kan mulai materi ini sambil penyenengan kalau ingin menyampaikan persoalan-persoalan yang penyenengan lakukan, nanti terus akan saya baca di kolom chat itu ya, di kolom chat itu. Baik, dari berbagai keluhan tadi, atau mungkin juga ada yang sikapnya sudah mulai positif, saya ingin menyemangati diri saya sendiri dan penjenengan semuanya terkait dengan peran keayahan di masa pandemi dan resesi ini. Ya, saya beri judul Ayah beri aku jejak surga. Ya, kalau ayah memberi jejak surga, insya Allah ayahnya akan dimudahkan oleh Allah menuju surga dan anak-anaknya akan membuntuti ayahnya untuk berada di dalam surga nanti juga, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha. Baik. Saya ingin mengawali dengan sebuah pernyataan bahwa hidup itu adalah perjalanan yang digariskan memiliki dua rasa. Ada manis, ada getir, ada lapang, sesak, suka, duka, nikmat, musibah, sabar, dan syukur. Dan kita sekarang sedang menjalani duka-duka karena pandemi dan resesi. Yang saya yakin duka-duka itu sebentar lagi juga akan diganti oleh Allah dengan sukacita yang luar biasa ya, sukacita yang luar biasa. Karena memang perasaan itu senantiasa dipergilirkan. Tidak ada keluarga yang senantiasa terus-menerus bahagia. Tidak ada keluarga yang senantiasa terus-menerus bahagia, tidak ada. Semuanya keluarga pasti akan pernah terlibat pada cekcok. Kalau ada seorang ibu, seorang ayah yang bilang, saya sudah berumah tangga 20 tahun, tidak pernah sekalipun saya ini cekcok dengan pasangan hidup saya yakin, seyakin-yakinnya, itu yang bicara itu adalah sedang melakukan pencitraan. Ya, itu pencitraan saja. Kalau merasa bahwa hidupnya bahagia terus-menerus itu pencitraan saja ya. Pasti akan mengalami persoalan-persoalan yang bertolak belakang. Ya. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan satu kondisi yang memungkinkan kita insya Allah bisa selamat sampai ke surga insya Allah dalam situasi yang seperti ini. Rasulullah memberi nasihat kepada kita semuanya, sungguh menakjubkan ya, keadaan seorang mukmin. Jadi kata kuncinya adalah mukmin dulu, beriman dulu. Hanya orang-orang yang beriman yang urusannya keadaannya menakjubkan. Kalau tidak beriman tidak bisa menakjubkan. Kata kunci nomor satu adalah beriman, ya beriman. Seluruh urusannya baik, ya. Ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Ada 3 kata kunci: beriman, bersyukur, bersabar. Ini adalah kata kunci sesuatu yang menakjubkan. Kalau kita tidak punya 3 ini, sekolah di Raudatul Jannah mulai dari TK sampai SMA itu terasa tidak akan ada jejak-jejaknya. Tidak ada sisa-sisanya. Harus ada kata kunci, adalah kita ini seorang mukmin, ya, mukmin, beriman. Yang kedua, pandai bersyukur. Yang ketiga juga insya Allah terambil bersabar. 3 hal ini insya Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah menyatakan menakjubkan. Menakjubkan. Ya, seperti apa ketertakjubannya nanti? Ini yang kita bicarakan nanti ya, Masya Allah. Ya. Nah, iman itu ternyata dalam hadis yang lain terbagi menjadi 2, separuh berada dalam sabar, separuh dalam syukur. Itu sebabnya orang itu kalau kehilangan kesabarannya, imannya sudah hilang 50%. Kalau hilang rasa syukurnya, hilang pula yang 50%. Itu sebabnya sabar dan syukur menjadi kata kunci orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu kata kuncinya adalah pandai bersyukur dan pandai bersabar. 2 hal ini hilang, hilang pula keimanan kita. 2 hal ini hilang, hilang pula keimanan kita. Untuk itu ayah, saya mengajak, mari kita bersyukur
Di tengah-tengah pandemi ini mari kita bersyukur. Kita bersyukur. Paling tidak nomor satu kita bersyukur. Status kita sudah menjadi ayah. Ada banyak laki-laki yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi suami. Masih SMA meninggal dunia dan belum sempat berstatus sebagai suami. Tapi kita yang hadir di sini sudah menjadi suami. Tidak setiap pria diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi ayah. Enggak semuanya. Ada yang menikah, berkeluarga, sampai 10 tahun, belum juga disebut ayah. Masya Allah, karena itu perlu kita bersyukur kalau kita ini sudah berstatus sebagai suami, berstatus sebagai ayah. Mari kita banyak-banyak bersyukur. Sebab kalau kita bersyukur, Allah akan tolong kita dengan tambahan-tambahan kenikmatan. Ditambah ketaatan istri kita, ditambah ketaatan anak-anak kita, ditambah salihahnya istri kita, ditambah salihahnya anak-anak kita. Kalau kita bersyukur. Insya Allah ya. Bersyukur ini penting. Ya, bersyukur ini penting. Itu sebabnya kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan terlempar, tersungkur di jalan yang kufur. Siapa yang tidak bersyukur akan tersungkur di jalan yang kufur. Karena itu ayah, mari kita bersyukur lebih dulu ayah. Meskipun kita ini mengalami situasi pandemi, situasi resesi, tapi status kita sebagai seorang ayah, status kita sebagai seorang suami tidak dicabut oleh Allah. Betapa membahagiakannya laki-laki yang sudah jadi suami, betapa membahagiakannya suami yang sudah menjadi ayah. Maka, setiap laki-laki yang sudah menjadi ayah adalah istimewa. Karena engkaulah sesungguhnya yang berada di paling depan untuk memandu keluarga itu berada di surga kembali nanti. Kitalah para ayah yang akan memandu istri kita, memandu anak-anak kita, agar kembali berjejak di surga. Jangan sampai ada satu pun di antara istri dan anak-anak kita itu yang tercecer ke neraka. Lihatlah anak-anakmu ayah. Lihatlah anak-anakmu ayah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, lihatlah wajahnya. Jangan sampai ada di antara mereka, salah satu di antaranya mereka tercecer ke neraka. Jangan sampai, bermohonlah kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah. Agar ayah ini dimudahkan oleh Allah untuk membimbing keluarga ini, supaya keluarganya nanti semuanya berjejak kembali di surga. Dan kita reuni bersama-sama di Raudhatul Jannah, di taman-taman surganya Allah. Jangan ada yang kececer. Betapa pentingnya misi besar seorang ayah ini. Karena itu kita perlu mengawali dengan syukur. Ayah yang bersyukur adalah ayah yang melibatkan jurus langit. Ayah yang bersyukur adalah ayah yang melibatkan jurus langit, melibatkan Allah untuk mengurus segala keperluannya. Sementara ayah yang tidak mau bersyukur adalah ayah yang mengatasi persoalannya sendiri. Ayah yang merasa jumawah untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya. Sungguh tanpa pertolongan Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa atas pertolongan Allah. Maka bersyukur itu adalah mengundang pertolongan Allah untuk hadir mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang sudah kita hadapi dan sedang kita hadapi ini. Itu sebabnya, mari kita awali dengan bersyukur. Bersyukurlah kita punya anak. Ketahuilah anak-anak kita itu nggak bisa memilih. Ketika lahir itu nggak bisa memilih. Ayah seperti apa itu nggak bisa memilih. Anda yang boleh memilih, bisa jadi anak-anak itu belum tentu memilih kita sebagai ayahnya. Mungkin anak-anak ya, dalam dialog dengan Allah, mungkin saja kalau diberi kesempatan memilih, akan memilih ayah yang hafidh Quran, memilih ayah yang rezekinya berlimpah ruah, memilih ayah yang sangat sabar, memilih ayah yang sangat tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Tapi anak-anak nggak bisa memilih. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Meskipun kita ini tidak terlalu istimewa, tapi Allah percayakan sebuah amanah hebat bernama anak-anak kita itu, untuk kita panggul di pundak kita ini sebagai amanah dakwah, supaya kembali lagi berjejak di surganya Allah. Insyaallah. Kalau ada hadir di sini, sekitar di majelis ini anak-anak, saya ingin menyapa anak-anak. Wahai anak-anak, dengarkan. Bersyukurlah kamu punya ayah.
bersyukurlah kamu punya ibunda. Sungguh nak, tidak punya ayah, tidak punya ibunda, hidup di panti asuhan itu, sehebat apapun gedungnya panti asuhan itu, sangat tidak nyaman nak. Kamu belum tentu sanggup hidup di panti asuhan. Yang satu kamar harus tidur rame-rame 14 anak dengan cukup tikar saja. Belum tentu sanggup. Karena itu bersyukurlah kalau kamu masih punya ayah. Bersyukurlah kalau kamu masih punya ibu. Dan saya ingin katakan kepada para ayah, para bunda, sungguh di masa pandemi ini, ya, terlebih di masa pandemi ini, anak-anak itu punya dua guru. Guru di rumah dan guru di sekolah. Ajari anak-anak untuk menghormati guru di sekolah agar ilmunya berkah. Nge-zoom cuma 3 jam. Karena memang mesti dibatasi untuk kesehatan mata itu, screen time-nya 3 jam. Tapi kalau cuma 3 jam itu, kalau berkah, maka ilmu itu akan bermanfaat. Ajari anak-anak untuk menghormati guru-guru di sekolah. Dan kami di sekolah selalu menyeru anak-anak. Selalu bertanya kepada anak-anak, perbuatan baik apa yang kau suguhkan kepada guru hebatmu di rumah? Perbuatan baik apa yang kamu suguhkan? Kamu persembahkan kepada guru hebatmu di rumah itu, nak. Sehingga nanti anak-anak insya Allah akan terjaga adabnya masing-masing setiap hari. Sungguh anak-anakku, tidak ada orang bisa sukses kalau kurang ajar sama orang tuanya. Tidak ada ceritanya anak bisa sukses kalau kurang ajar, durhaka sama orang tuanya. Tidak ada. Saya sudah keliling di berbagai tempat. Umur saya sudah sampai 50 tahun sekarang. Dan saya sudah ketemu dengan berbagai komunitas. Simpulan saya, dengan penglihatan-penglihatan saya ini, tidak ada anak-anak yang bisa sukses kalau kurang ajar sama orang tuanya. Karena itu, bersyukurlah. Kamu masih punya ayah, bersyukurlah kamu masih punya bunda. Saling bersyukur ya bunda, saling bersyukurlah ya ayah. Karena sesungguhnya kalau ayah itu disyukuri oleh anak-anaknya, bunda disyukuri anak-anaknya, terlebih juga ayah bersyukur, bunda bersyukur, maka sungguh anak-anak tidak akan kehilangan alasan untuk bersyukur punya ayah seperti kita, tidak akan kehilangan alasan untuk bersyukur punya ibu seperti kita. Bersyukurlah agar anak-anakmu tidak kehilangan alasan untuk bersyukur punya ayah dan punya ibu seperti kita. Insyaallah. Lalu bagaimana dengan bersyukur itu? Bersyukur itu memang sulit. Sampai-sampai kita ini diajari sebentuk doa agar kita ini dimudahkan untuk bersyukur. Bersyukur itu sulit. Karena lawannya juga setan dan kawan-kawan. Ya. Karena setan menginginkan agar kita ini kufur. Maka kita memerlukan doa ini. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Ajari anak-anak kita doa ini. Terutama anak-anak yang sudah mulai kendor sholatnya. Ajari doa ini. Agar ditolong oleh Allah. Teriakan-teriakan kita. Buku kontrol kita tentang sholatnya anak-anak itu adalah ikhtiar. Tetapi yang maha membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Karena itu mintalah tolong kepada Allah. Jangan berteriak sekeras-kerasnya sendirian. Karena teriakanmu yang sangat keras kepada anak-anak itu, padahal anakmu itu serumah, itu tandanya hatimu sedang berjauhan. Dekat, tapi keras omongannya, tandanya hatinya sedang tidak berdekatan. Maka mintalah tolong kepada Allah, agar hati-hati kita ini dimudahkan untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepada Allah. Ajarkan doa ini kepada anak-anak. Catat baik-baik doa ini, dan ajarkan kepada anak-anak, dan kita juga baca setiap hari, agar kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersyukur. Ya. Hasil penelitian menunjukkan, mohon maaf saya harus ungkap penelitian,
Karena kadang-kadang orang sekarang ini dikit-dikit tanyanya riset. Ya. Kalau persoalan iman kadang-kadang tidak didukung riset, kadang-kadang tidak bulat imannya. Ya. Saya angkat hasil penelitian itu. Menunjukkan bahwa setiap hari orang yang melatih dirinya untuk bersyukur, menunjukkan peningkatan sikap antusias, optimis, kemantapan dalam menentukan tujuan hidup. Makanya kalau ada orang-orang yang galau, sudah aras-arasen, sudah wes kesel hidup dalam masa pandemi dan resesi ini, sesungguhnya kita ini sedang kurang rasa syukur kita. Karena optimisme sudah mulai pudar. Tandanya rasa syukur sudah mulai memudar. Hati-hati. Energi bersyukur itu jika sampai pada titik nol, para pakar menyebut, yang ahli menghitung gelombang-gelombang perasaan itu, kalau sudah syukur itu pada titik nol, maka yang terjadi adalah level putus asa. Dan level putus asa itu adalah bagian dari bentuk kekufuran. Hati-hati, maka kita perlu menambah rasa syukur ini berulang-ulang, agar kita senantiasa terpelihara, semangat kita, optimis kita dalam menghadapi tantangan yang seperti ini. Kita mesti pula bersabar. Sabar itu saya rumuskan berada di jalan yang benar. Berada di jalan yang benar. Harus benar dulu. Dan tegar menjalani duka laranya. Pandemi dan resesi butuh kesabaran. Kita perlu sikap yang benar dulu. Kita perlu sikap yang benar dulu. Kadang-kadang kita ini gelisah. Di luar itu loh, kerumunan dibolehkan seenak-enaknya kayak begitu. Sementara di masjid masih dilarang-larang, sementara sekolah juga masih belum juga dimasukkan. Memang kadang-kadang saya pun pribadi cemburu sekali, sangat cemburu. Tapi ketahuilah ayah, ketahuilah bunda, ada yang mungkin menyebut ini konspirasi. Tapi kita harus hati-hati, bahwa sesungguhnya kalau sekolah Islam itu menjadi klaster wabah, masjid itu menjadi klaster wabah, maka fitnah itu tidak hanya datang kepada diri kita, tapi juga datang pada agama kita. Seolah-olah agama kita ini tidak punya prosedur untuk menyikapi wabah. Maka sungguh kita perlu sabar, berada di jalan yang benar dan tegar dalam menjalani duka laranya. Sabar berada di jalan yang benar. Terkait dengan sabar, ada satu berita gembira. Harusnya kita juga gembira. Karena Al-Quran yang mengatakan. Satu-satunya buku yang saya baca. Di berbagai buku saya baca itu tertulis begini. Di dalam kata pengantarnya. Tak ada gading yang tak retak. Ini mewakili bahwa penulis mengakui selalu ada kekurangan di dalam buku itu. Tapi ada satu buku yang justru mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan buku itu bernama Kitabullah. Al-Quranul Karim. Tidak ada keraguan, pasti benarnya. Dan kitab yang sudah pasti benarnya tidak ada keraguan itu, memberi kabar gembira. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Cobaan kepada kita sedang datang. Dengan sedikit ketakutan, kita takut terpapar, kita takut kelaparan karena ada baik. Suara saya masih terdengar ya Bunda ya? Ayah? Untuk yang bisa
sedang terlihat di screen ini, berikan kode bahwa suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Baik ya? Baik, saya lanjutkan. Jadi Allah memberi kabar tentang berita gembira, tentang satu kondisi yang sekarang sedang kita alami. Ketakutan, kekurangan harta, kekurangan pasokan makanan karena ada resesi, ketakutan terpapar dengan virus corona ini, semua ketakutan-ketakutan dan persoalan-persoalan yang dinamakan cobaan oleh Al-Quran tadi, diakhiri oleh Allah itu dengan sebuah kalimat, wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mari kita siap-siapkan hati kita untuk bergembira ya. Karena Al-Quran sudah meminta kita untuk bergembira. Kita siapkan hati kita untuk menerima kabar gembira ini. Ya. Jangan sampai ketika ada kabar gembira, kita diem saja. Ya. Kita cemberut saja. Tandanya hati kita tidak connect sama Al-Quran. Ya. Insyaallah ya. Siapkan menerima kabar gembiranya. Ya. Saya sampaikan satu persatu persoalan ini. Yang pertama, kabar gembira itu disampaikan oleh Allah lewat surat Ali Imran ayat 146. Disampaikan di situ di ujung ayat, Allahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Menyukai identik dengan mencintai. Menyukai, mencintai. Coba ayah, resapi kalimat ini. Kalau perlu sambil memejamkan mata. Bahwa Allah katakan, I love you kepada orang-orang yang sabar, kepada ayah yang sabar, kepada ibunda yang sabar, kepada anak-anak yang sabar. Allah katakan, I love you kepada orang-orang yang sabar. Betapa nikmatnya. Kalau yang mengatakan I love you itu tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan omongan picisan. Ini bukan omongan alay-alayan. Kalau Allah yang katakan. Kalau yang katakan artis, bisa jadi itu hanya sekadar alay-alayan, buli-bulian kepada kita. Kalau yang mengatakan orang lain, belum tentu benar. Tapi ini Allah yang katakan. I love you. Masya Allah. Bayangkan ibunda, ada yang bisiki kita. Siapa yang bisiki kita? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kabar yang sangat istimewa. I love you. Maka kata I love you dari Allah itu akan membuat semua rasa cobaan tadi menjadi rontok berguguran. Menjadi rontok berguguran. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang sabar itu. Betapa beruntungnya. Nomor satu, ada kalimat I love you. Nomor dua, Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, selain I love you, dikatakan pula, innallaha ma'as sabirin. I love you, aku akan selalu bersamamu. Ya Allah. Ini yang sampaikan Allah. Allah sampaikan I love you, dan Allah sampaikan aku akan selalu bersamamu. Sedahsyat ini romantikanya Allah kepada kita. Kepada orang-orang yang mampu bersabar atas pandemi dan resesi ini pula. I love you. Aku akan selalu bersamamu. Tidak ada yang lebih dahsyat rasanya. Tidak ada yang lebih dahsyat rasanya. Perkataan-perkataan cinta itu. Selain perkataan yang seperti ini. Dan cinta ini bukan cinta dari manusia.
bukan cinta picisan, juga bukan dari pasangan kita ya. Yang dari pasangan kita saja kita ini senangnya bukan main. Yang ini datangnya dari Allah. I love you. Aku akan selalu bersamamu. Alhamdulillah ya Allah. Saya terharu betul. Saya senantiasa menangis kalau membaca ayat ini. Karena merasa sangat syahdu rasanya bisa mendengarkan kalimat innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Apakah selesai? Tidak, masih ada kalimat Allah lagi. Masih ada janjinya Allah lagi. Yang pertama, I love you. Yang kedua adalah, aku akan bersamamu. Dan yang ketiga, kita ini akan diberi pahala unlimited. Tidak terbatas. Mendapatkan kuota internet yang tidak putus-putus saja kita ini bahagia. Lah ini ada pahala unlimited, tak terbatas. Wa inna ma yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya digenapkan tanpa batas. Lihat urut-urutannya romantika ini, wahai ayah, wahai bunda. I love you. Aku akan bersamamu dan kusediakan bagimu itu pahala unlimited. Tak terbatas. Apakah cukup ini saja? Masih ada kehebatan orang yang mau bersabar. Kita akan disambut ketika memasuki surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Kita akan disambut oleh para malaikat itu di pintu surga. Salam sejahtera atas kalian disebabkan dengan kesabaran kalian. Tidak ada yang lebih menghibur bagi orang-orang yang sedang mendapatkan cobaan, musibah ini. Ada 4. 1, Allah yang mengirimkan cobaan ini mengatakan, I love you. Nomor 2, aku akan bersamamu. Nomor 3, aku sediakan ya pahala unlimited. Dan yang keempat, disiapkan sambutan yang istimewa ketika kita memasuki surga. 4 hal yang sangat menguras air mata kalau kita membaca. Itu sebabnya ayah, bunda, kita perlu belajar yang ini. Agar anak-anak memunguti jejak-jejak keterampilan kita dalam bersyukur. Agar anak-anak memunguti jejak-jejak keterampilan kita dalam bersabar. 2 hal itu adalah jejak-jejak yang sangat istimewa. Kalau ayah bisa diikuti jejak-jejak kesyukurannya dan kesabarannya, maka sungguh engkau akan menjadi ayah yang sangat istimewa. Karena langsung darimu, seharian penuh anak-anakmu belajar tentang rasa syukur dan sabar darimu, wahai ayah. Wahai ibunda, ini adalah jejak istimewa. Kita memerlukan para ayah, para bunda, yang jejak-jejak syukurnya, jejak-jejak sabarnya, itu bisa dilihat oleh anak-anak setiap hari. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semuanya untuk bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Karena sabar itu mendorong seseorang untuk optimis pada datangnya pertolongan Allah. Sabar itu mendorong seseorang untuk optimis pada datangnya pertolongan Allah. Bisa jadi yang dipelajari oleh anak-anak kita itu tidak sebanyak ketika pertemuan tatap muka. Tapi kalau kita bersabar dan optimis akan pertolongan Allah, dan kalau Allah hadirkan pertolongan untuk anak-anak kita,
maka pintu-pintu kecerdasan anak-anak kita akan dibuka lebar oleh Allah. Walaupun anak-anak kita ini belajar tatap muka itu 24 jam. Tapi kalau pintu-pintu kecerdasannya tidak dibuka oleh Allah, anak-anak kita juga akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Maka kita perlu optimis untuk pertolongan Allah. Nah, bagaimana caranya menyikapi hal yang seperti itu agar kita ini dimudahkan oleh Allah keluar dari cobaan ini? Ada sebuah hadis yang mengajari kita semuanya. Saya berharap nanti ini diajarkan kepada anak-anak. Ajarkan ya ayah ya, ajarkan ya bunda dari mulut kita. Agar setiap pelajaran yang dilakukan oleh anak-anak itu nanti mengalir terus pahalanya kepada kita. Kita boleh cemburu kepada guru-guru yang sudah mengajari anak-anak dan mensertifikasi bacaan sholatnya anak-anak itu. Karena setiap bacaan sholat anak-anak akan mengirimkan pahala kepada siapa-siapa yang mengajarinya. Pertanyaannya, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu? Kita perlu juga cemburu kepada para guru itu. Rasulullah memberi kabar kepada kita semuanya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang disampaikan oleh istrinya Aisyah, bahwa Rasulullah itu kalau bertemu dengan hal-hal yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sedangkan jika beliau menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti situasi sekarang ini, beliau juga tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Senang alhamdulillah, tidak senang juga alhamdulillah. Maka datangnya pertolongan Allah menjadi lebih cepat. Mendapatkan kebaikan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, mendapatkan musibah hal yang tidak menyenangkan menyampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, betapa kualifikasi jiwa yang sangat tinggi dan agung. Ternyata mendapatkan kenikmatan dan musibah itu sama saja ucapannya. Alhamdulillah. Jika musibah, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dua kalimat ini kemarin sudah saya ajarkan kepada jenjang kelas 9 dan kelas 6. Yang sekarang insya Allah diasup oleh semua jenjang. Ajarkan ini kepada anak-anak, wahai bunda, wahai ayah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita jeda sebentar. Kita jeda sebentar. Tadi kalimat-kalimat kita sudah kita tumpahkan di kolom chat tentang bingung, sumpah, galau, sedih, repot, gundah, gulana, dan sebagainya. Mari sekarang di kolom chat itu rame-rame dengan semua tulis di situ alhamdulillah kulli hal, supaya Allah segera ganti seluruh persoalan-persoalan kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang segera dihadirkan oleh Allah. Silakan beramai-ramai, berlomba-lomba untuk mengatakan di situ di kolom chat alhamdulillah ala kulli hal. Silakan bunda dicatat ya. Silakan dicatatkan di situ. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan sampai ada satu orang pun di sini yang tidak mengatakan di kolom chat alhamdulillah ala kulli hal. Karena kolom chat ini adalah kolom yang sungguh-sungguh direkam oleh sosial media. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu setiap hari yang seharusnya kita hadapi. Kalau kita menjumpai anak-anak yang sulit diatur, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini, ekonomi kita sedang turun, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kalau kita ini sedang mengalami persoalan-persoalan kesehatan juga, jangan lupa alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Supaya Allah tolong kita dengan rasa syukur kita ini, ya, dengan rasa syukur kita ini. Insyaallah.
Betapa nikmatnya kita punya pembimbing yang luar biasa, dahsyat, Rasulullah. Rasulullah yang ajarkan ini. Rasulullah yang ajarkan ini. Semoga kita kelak nanti dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah ini, semoga kelak kita nanti Di akhirat kita bisa menggandeng anak-anak kita bertemu dengan Rasulullah dan kita katakan, ya Rasulullah, ini anak yang saya ajari dengan kalimat yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini anak-anak kami ya Rasulullah, yang kami ajari tentang kalimat-kalimat yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini anak-anak kami ya Rasulullah, yang kami ajari untuk mencintaimu ya Rasulullah. Ini anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan ayah nanti, bunda nanti, bisa bersama-sama sekeluarga untuk bertemu dengan Rasulullah dan menggandeng anak-anaknya untuk menyampaikan kabar yang sangat cantik ini kepada Rasulullah. Semoga Allah ridha. Semoga Allah ridha. Ya. Silakan tetap menulis alhamdulillah ala kulli hal dan kita hafalkan, kita hayati bahwa artinya itu segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ajarkan nanti kepada anak-anak. Ajarkan kepada anak-anak TK kita. Wahai para wali murid TK, ajarkan kepada anak-anak kita kalimat ini. Yang kalau nanti ucapkan kalimat ini, maka ucapan anak-anak itu nanti mengalirkan pahalanya kepada kita. Ajarkan kepada anak-anak SD kita yang barangkali belum sempat untuk belajar sebuah kalimat syukur dalam keadaan yang rumit. Ajarkan kepada anak-anak SMP kita, anak-anak SMA kita. Ajarkan. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik. Di dua hal itu, bersyukur dan bersabar itulah ayah, bunda, jejak terkuat yang akan direkam oleh anak-anak kita. Jejak terkuat yang akan direkam oleh anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak melihat jejak arah surga dari ayahnya, dari bundanya di rumah. Yakni jejak-jejak rasa syukur dan jejak-jejak rasa sabar. Sangat merugi kalau anak-anak tidak melihat jejak rasa syukur dan jejak rasa sabar itu dari orang tuanya. Jangan terlalu repot dengan kerepotan-kerepotan sekolah daring dan online ini, wahai ayah bunda. Kenapa? Karena pandemi sudah memberi kabar tentang kematian bertubi-tubi. Dan kalau toh kita mati, maka pastikan kita ini membawa sesuatu yang hebat untuk bisa kita bawa mati. Maka nasihat saya untuk diri saya sendiri dan penjenengan semuanya adalah, jangan sampai di era pandemi dan resesi ini, kita justru mati-matian memperjuangkan, ya, jungkir balik sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Saya melihat satu kenyataan yang sangat memilukan di berbagai sekolah itu, jungkir balik mengajari anak-anak itu, ternyata yang diajarkan tidak terkait dengan sesuatu yang bisa dibawa mati. Bagaimana kalau anak-anak itu nanti justru yang mendapatkan kematian lebih awal daripada bapaknya, daripada ibunya? Kenapa tidak diajari sesuatu yang bisa dibawa mati? Betapa pentingnya. Memang mata pelajaran juga penting. Ada banyak sekolah itu yang mengajarkan banyak hal, sampai jutek anak-anak itu, sampai pecah kepalanya, nge-zoom seharian, jam 8 sampai jam 4 sore. Banyak hal diajarkan. Tapi yang penting-penting terlewatkan. Yang penting-penting terlewatkan. Coba pengen saya katakan pada ayah bunda nih, catat baik-baik. Ini tidak saya tulis di dalam chat saya ya, di dalam slide saya lupa tadi ya. Simak baik-baik, catat. Ini rumusan mendidik anak di sekolah dan di rumah.
Jika kita sama mendidiknya di sekolah dan di rumah, insya Allah anak-anak akan menjadi generasi solusi, bukan generasi polusi. Simak baik-baik ya. Jika perlu ada yang membantu untuk menuliskannya di kolom chat, agar bisa difoto atau di screenshot. Ini ada yang memberi nasihat. Yang memberi nasihat tidak tanggung-tanggung. Ya. Siapa yang memberi nasihat? Imam Malik radhiyallahu an. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik radhiyallahu an mengatakan, generasi ini tidak akan pernah bisa baik. Generasi ini tidak akan pernah bisa baik. Kecuali dididik dengan cara-cara generasi awalun lebih dulu. Dengan urutan 1, iman. 2, adab. 3, ilmu. Dan 4, amal. Saya ulang, generasi ini tidak akan pernah bisa menjadi baik kalau pendidikannya tidak urut seperti itu. Yang pertama beriman, yang kedua beradab, yang ketiga berilmu, dan yang keempat beramal. Jika urutannya tidak seperti ini, tidak akan pernah baik. Sekolah dimanapun, gurunya siapapun, bayar berapapun, tidak akan pernah menjadi baik. Kecuali dengan urutan beriman, beradab, berilmu, beramal. Di sekolah Raudhatul Jannah ini, kami singkat menjadi 4B. Beriman, beradab, berilmu, beramal. Inilah generasi 4B yang akan kami kelola. Lihatlah, ilmu buku paket itu, yang kemudian banyak orang tua pusing karena anak-anaknya merasakan tertinggalan. Nomor berapa itu di urutannya? Nomor berapa itu? Nomor 3. Banyak sekolah yang mengejar nomor 3, tapi lupa di nomor 1 dan nomor 2. Tidak akan pernah bisa menjadi baik anak-anak seperti itu. Itu sebabnya wahai ayah, itu sebabnya wahai ibunda. Pastikan prioritas kita dalam waktu yang sangat sempit ini, dalam waktu kita dikepung oleh badai virus ini, kita menomorsatukan beriman lebih dulu, beradab. Makanya kami senantiasa bertanya kepada anak-anak tentang adab ini. Kebaikan apa, kemuliaan apa yang kau suguhkan kepada ibumu, kepada ayahmu setiap hari di rumah itu. Kemuliaan apa yang sedang kamu kerjakan? Kamu sudah bantu apa ibumu? Kamu sudah bantu apa untuk ayahmu itu? Adab kita kedepankan. Tapi yang paling penting dari super penting itu adalah imannya. Mari kita bahas satu persatu. Sebuah amal tanpa diawali dengan ilmu, itu amalnya akan tertolak. Sebuah amal tanpa diawali dengan ilmu, amalnya akan tertolak. Sholat subuh ilmunya 2 rakaat. Kalau ada orang yang seenaknya bilang, wah sholat subuh 2 rakaat, nggak keringetan, masa aja isu-isu kok ya. Paling tidak sholat subuh itu 3 atau 5 dulu ya, rada keringetan dedek. Nah kan tertolak. Tertolak. Ya. Insyaallah. Orang punya ilmu tapi adabnya buruk, remuk orang itu. Orang yang punya ilmu tapi adabnya buruk, remuk. Makanya di dalam di akhirat nanti timbangan adab itu besar sekali. Ya. Kita tidak suka sendiri kan? Ada orang yang punya ilmu tapi adabnya buruk, congkak. Hati-hati ya, punya ilmu tinggi itu bisa congkak. Kemenyek, kementus. Kalau tidak diawali dengan adab yang baik. Orang yang adabnya bagus, santun, tata kromanya bagus, tapi kalau tidak beriman, tertutup surga untuknya. Tertutup surga untuknya. Itu sebabnya, wahai para ayah, setiap Jumat, hanya ayah yang senantiasa mendengar. Setiap Jumat, khusus ada forum laki-laki di Jumatan itu, selalu dikatakan, Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan jangan sampai kamu itu mati, kecuali dalam keadaan muslim.
Betapa pentingnya ini. Wahai ayah, mari kita beri jejak-jejak surgawi anak-anak kita itu dengan syukur dan sabar kita. Dan mari kita didik anak-anak kita itu untuk menjadi generasi solusi dengan urutan yang sudah jelas. Insya Allah, guru-guru saya yang mengawal. Saya langsung yang mengawal guru-guru tentang 4B ini. Tapi kan anak-anak sekarang di rumah, wahai ayah, tolong tanamkan betul-betul 4B ini. Nomor 1, perhatianlah kepada imannya anak-anak. Nomor 2, perhatianlah kepada adabnya anak-anak. Perkala ilmu itu insya Allah kita bisa kejar. Kenapa? Karena sudah tersedia banyak cara mencari ilmu. Buka Google, sudah semuanya ilmu akan nanti kita ketahui. Buka kamus, ya, buka ensiklopedia, kita akan tahu banyak. Maka kita kawal dalam situasi yang genting ini adalah anak-anak beriman dan beradab. Jangan terlalu resah dengan ilmunya. Anak-anak insya Allah badai COVID segera berlalu. Begitu anak-anak tatap mukanya hadir bersama kami, guru-guru di kami. Kalau imannya sudah tertata, adabnya kami sudah tidak ribut, maka ilmu itu akan menjadi sangat cepat. Insya Allah. Tapi akan menjadi lambat sekali ilmu itu kalau iman dan adabnya saja belum beres. Energinya guru-guru akan tersedot untuk 2 urusan itu saja terus-menerus. Ya. Ini orang tua istimewa Raudhatul Jannah sudah mendapatkan ilmu tentang urutan mendidik, guru-gurunya juga sudah. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan generasi solusi. Kita mengharapkan anak-anak penyenangan, wahai bunda. Anak-anak penyenangan bukan anak kandung saya. Anak-anak penyenangan ayah bukan anak kandung saya. Tapi saya berharap kepada anak-anak di Raudhatul Jannah. Kelak anak-anak inilah yang akan mengurus Indonesia Raya. Anak-anak yang paham iman, anak-anak yang paham adab, anak-anak yang punya hafalan Quran. Kami sangat berkeinginan seperti itu. Itu sebabnya kami ngotot sungguh-sungguh memanggul amanah dakwah ini. Kami berharap anak-anak penyenangan nanti yang berpeluang jadi presiden, anak-anak penyenangan yang berpeluang menjadi menteri, anak-anak penyenangan yang berpeluang juga nanti akan yang mengurus BUMN, anak-anak pula nanti yang akan menjadi gubernur, menteri, menjadi bupati dan sebagainya. Orang-orang yang akan memberi solusi buat negeri ini. Kami berharap sekali. Itu sebabnya kami bikin acara ini ngotot-ngotot. Parenting series ini tujuannya supaya kami dan penyenangan itu benar-benar bisa bersinergi. Tapi kalau penyenangan dan kami itu senantiasa berselisih, maka energi kita akan hancur, berkurang, berkeping-keping karena perselisihan itu. Waktu sudah sangat sempit. Kabar tentang kematian sudah berkeliweran di telinga kita. Maka kita harus menyiapkan generasi ini dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah. Ya. Saya ingin memberi nasihat juga. Berhentilah membuat anak-anak kita menjadi sempurna. Berhenti, stop. Jangan menuntut anak-anak menjadi sempurna. Kita akan capek berkelahi dengan anak-anak. Ayel-ayelan dengan anak-anak. Lihat tensinya ibu-ibu yang dibilang naik. Itu mungkin bisa jadi ada dialog begini. Tugasnya gurumu sudah kamu kerjakan, tak? Anaknya bilang, yo ma. Ngerti. Insya Allah. Tensi bisa naik kalau kalimatnya anak begitu. Insya Allah. Ya. Karena itu berhentilah membuat anak-anak menjadi sempurna. Apa yang harus kita dahulukan? Alihkan upaya kita pada kesempurnaan hubungan kita dengan anak-anak. Kesempurnaannya anak dengan ayah, kesempurnaannya ayah, anak dengan ibundanya. Kalau sudah sempurna dalam tanda kutip itu, sudah enak, enjoy, insya Allah nasihat-nasihat kita akan didengarkan oleh anak-anak. Admin, tolong dilihatkan di situ. Berapa peserta yang hadir pada kesempatan kali ini? Berapa? 677. Masih ada beberapa yang kurang, yang harusnya ini semua orang tua bisa kompak nanti bersama kami untuk teknis-teknis mendidik anak-anak. Ya. Maka nanti saya berharap para bunda yang mewakili hadirnya para ayah, tolong sampaikan materi ini kepada suami tercinta, ya. Karena kalau para suami tidak tahu, maka persoalan-persoalan akan terus berkelindan di keluarga kita menjadi sulit, ya. Mudah-mudahan ayah akan menjadi idolanya anak-anak, ibunda akan menjadi idolanya anak-anak tidak ada yang mengidolakan artis Korea, walaupun cantik-cantik, cakep-cakep,
tetap lebih hebat ibu dan ayahnya. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, di dalam masa pandemi ini ayah, ada satu kecerdasan, sebenarnya bukan kecerdasan baru, tapi ini kecerdasan mendesak yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak di rumah juga. Namanya kecerdasan survival. Ada yang menyebut ini human resiliency, yakni kemampuan untuk bisa survive di tengah wabah. Bahasa sederhananya adalah kecerdasan untuk menerima penderitaan, sekaligus menelan penderitaan itu untuk kita ubah menjadi sikap optimisme yang baru. Saya menyebut itu kecerdasan kesabaran sebenarnya. Inilah yang sedang dikejar oleh sekolah-sekolah internasional di berbagai penjuru dunia. Kecerdasan resiliensi. Banyak diupayakan oleh sekolah-sekolah internasional. Sementara sekolah-sekolah kita banyak yang sibuk cuman urusan umek dengan buku paket. Lupa dengan kecerdasan survival ini. Betapa pentingnya. Kecerdasan untuk menerima penderitaan, sekaligus menelan penderitaan itu, jadi sebuah kepahitan yang kita telan, tapi kemudian itu akan mengubah menjadi sikap optimisme dalam mengatasi keadaan ini. Kami tetap ngotot untuk membuka parenting series ini. Kenapa? Karena kami tidak ingin dakwah ini ambruk gara-gara pandemi dan resesi. Dakwah harus terus berlanjut. Dakwah harus terus berlanjut. Jangan sampai dakwah ini gugur karena gara-gara resesi dan pandemi. Maka resiliensi ini menjadi penting. Maka bekali anak-anak kita dengan mental yang tangguh. Bekali anak-anak kita dengan mental yang tangguh. Tak mudah rapuh. Agar persoalan-persoalan yang dihadapi menjadi kecil. Kenapa menjadi kecil? Sebab dia punya akses kepada yang maha besar. Kita perlu membekali anak-anak ini akses kepada yang maha besar, agar persoalan-persoalan yang dihadapinya menjadi kecil. Ini adalah hal yang sangat penting. Terpenting. Ya, terkait dengan keimanan. Mari kita belajar tentang komunikasi positif ayah kepada anak. Bagaimana komunikasi positif ayah kepada anak itu diajarkan oleh Allah lewat tokoh-tokoh ayah yang ada di dalam Al-Quran. Ibunda, mohon maaf saya ya, temanya menjadi ayah istimewa. Saya tidak menyebut bunda istimewa. Mohon maaf ya, bukan berarti saya meremehkan bunda. Tapi karena Al-Quran itu lebih banyak berbicara tentang ayah dalam urusan pendidikan. Saya ulang, Al-Quran lebih banyak tentang sosok ayah untuk mendidik anaknya. Itu sebabnya saya mendahulukan para ayah. Tapi sayangnya, di negeri kita ini pada umumnya, persoalan mendidik anak-anak kadang-kadang diserahkan hanya kepada ibunda. Loh Ustaz, kan ada itu nasihat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Bener Bun, ibu itu madrasahnya anak-anak itu bener. Tapi kalau ibu itu madrasahnya anak-anak, sekolahnya anak-anak, kepala sekolahnya siapa? Ini loh yang jadi masalah. Lah, kalau madrasah keluarga itu tidak hadir kepala sekolahnya, maka madrasah itu kehilangan visi besar. Maka para ayah perlu kenal visi besar keayahan lewat Al-Quran. Kita lihat komunikasi positif ayah kepada anak. Di dalam Al-Quran itu diberi penjelasan tentang dialognya ayah Ibrahim dengan anaknya. Dialognya ayah Yakub dengan anaknya. Dialognya ayah Lukman dengan anaknya. Ayah, gitu. Dialognya ayah Nuh dengan anaknya. Banyak ayah. Ya. Maka betapa pentingnya ayah itu. Jangan dimarahi dulu. Saya ini kalau ada di antara penyenangan yang single parent. Mungkin ada ibu yang single parent mendidik anak-anak. Ada waktunya nanti akan saya angkat materi bagaimana mendidik anak-anak dengan single parent berbasis Al-Quran. Ada waktunya ya. Jangan merasa cemburu bolak-balik yang diomongkan ayah doai ya. Lah sing nggak ada suami ini gimana? Jangan resah, tunggu tanggal mainnya. Akan kita angkat satu materi khusus bagaimana mendidik anak-anak dengan single parent, termasuk yang ayahnya berjauhan luar kota. Ya, ada ilmunya.
Ya, hari ini kita angkat ilmu yang umum dulu. Ya, bagaimana ayah Luqman itu berkomunikasi positif kepada anaknya? Ambil nanti PR-nya ini Bunda, suratnya surat Luqman, ayatnya ayat 12 sampai 19. Setiap ayat harusnya membaca surat itu, memahami artinya, dan urut-urutannya mengerjakan pendidikan anak. Karena surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu sudah disampaikan secara urut, sistematis bagaimana seorang ayah mendidik anaknya. Sampaikan, wahai Bunda, kepada ayah yang tidak hadir nanti ya. Lihatlah ayat 12. Ayatnya 12 sampai 19 ya. Saya cuplik yang 12. Ternyata Allah sampaikan bahwa nama sosok ayah bernama Luqman yang sampai diabadikan oleh Al-Quran ini, itu ternyata sebelum menasihati, punya kapasitas yang hebat dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu sebuah kapasitas namanya bersyukur. Ternyata sebelum memberikan nasihat-nasihat, pendidikan kepada anak, awal kapasitas yang diminta oleh Allah itu adalah bersyukur. Makanya tadi kita bahas agak panjang. Bersyukur dan bersabar ini. Kalau kita ini ikut parenting series berkali-kali dari seluruh pakar tanah air, tapi kita tetap saja tidak punya rasa syukur, sulit pol-polan menerapkan ilmu itu. Sulit pol-polan. Kenapa? Karena orang yang tidak bersyukur sama dengan tidak melibatkan Allah dalam aktivitas-aktivitas kebaikannya. Maka bersyukur itu penting. Ya, bersyukur itu penting. Bersyukur itu penting. Orang itu bisa bersyukur kalau punya hikmah. Makanya hikmah disebut lebih awal. Hikmah itu apa sih? Catat baik-baik, ada 3 Bun. Ada 3 Bun. Ya, hikmah itu cirinya ada 3. Nanti kalau suami tanya, menjelaskannya bisa tahu ya. Ada 3 cirinya hikmah. Nomor 1, hikmah itu punya pemahaman. Nomor 2, punya ilmu. Nomor 3, tutur katanya baik. Tutur katanya baik. 3 Bun ya. Ada yang bantu di kolom chat nanti ya. Hikmah itu cirinya ada 3. Ya. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa hikmah itu cirinya ada 3. Nomor 1, punya pemahaman. Kalau dalam konteks ilmu parenting, pemahaman itu namanya pemahaman tumbuh kembangnya anak. Paham anakku ini level apa? Level SD, level TK, level SMP, level SMA, itu cara ngomongnya berbeda. Pemahaman tumbuh kembangnya anak itu harus paham. Nomor 2, punya ilmu. Punya ilmu jadi ayah. Punya ilmu jadi ayah. Jangan sampai nekat. Ya, nggak punya ilmu, tapi nekat mendidik anak-anak. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang tidak berilmu, tunggulah saat kehancurannya. Begitu pula anak-anak. Kalau anak-anak diasuh oleh ayah yang tidak berilmu, termasuk bunda yang tidak berilmu, tinggal saja nunggu ya, masalah-masalah akan datang bertubi-tubi. Nomor 1, pemahaman. Nomor 2, ilmu. Nomor 3, tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik. Ojo ngamuan, ojo bentang. Apalagi mengeluarkan kata-kata kasar. Apalagi mengeluarkan kata-kata kasar. Ya Allah, ya. Ini 3 hal ini penting. Ini kata kuncinya. 1, punya pemahaman terhadap tumbuh kembangnya anak. Nomor 2, punya ilmu menjadi ayah. Ilmu menjadi ayah. Nomor 3, tutur katanya yang baik. Wong kita ini kerja jadi angkutan ya di perbankan. Itu kita perlu ilmu S1 akuntansi. Kita mau jadi guru perlu ilmu S1 juga. Ya. Kita mau jadi dokter, kita perlu ilmu kedokteran. Lah kok kita ini ngurus anak ilmunya ala kadarnya ini loh. Ini yang bermasalah. Itu sebabnya kami hadirkan parenting series ini untuk mengejar ketertinggalan kita, karena kita pada umumnya sebelum menikah, yang kita umeki, yang kita bingungkan itu adalah seragam resepsinya. Ya, prosesi resepsinya. Makanannya apa? Seragamnya apa? Tidak bingung dengan ilmunya mantan ini sudah cukup apa tidak.
Ya, maka kita kejar ilmu kita yang seharusnya kita kuasai sebelum menikah itu. Kemudian kita ini sudah terlanjur punya anak, maka kemudian kita kejar ada parenting series. Itu sebabnya sangat merugi kalau kita semuanya ini ogah-ogahan ikut parenting seriesnya Nurul Raudatul Jannah ini. Karena ini memang dipaket supaya kita ini mengetahui bagaimana ilmu menjadi orang tua. Ketiga, tutur katanya baik. Mohon maaf ya, saya tidak bolak-balik menyinggung penjenengan. Tutur kata yang baik ini juga sering kadang-kadang muncul pada ibu-ibu. Misalnya, bagi anak-anak yang agak sulit disuruh sholat tadi ya, misalnya saja, suruh sholatnya jadi berkurang nih, duhanya jadi berkurang, tahajudnya kadang jadi hilang, subuhnya jadi beler. Misalnya, kalau ada anak itu suatu ketika habis ketemu gurunya dan mendapat hidayah dari Allah, kemudian anak itu kemudian sholat subuh, yang biasanya nggak mau sholat subuh, aras-arasan, anak itu kemudian pakai kopiah, sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah, dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya Allah, pulang nyampe di rumah, harusnya ibunya senang apa sumpah? Senang bukan main. Tapi ibu yang senang itu, kadang-kadang karena tidak punya ilmu, komentarnya adalah, tumben kon saiki sholat. Nah, kata-kata tumben itu sengak di telinganya anak-anak. Ya. Harusnya alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya nak, sholat subuh berjamaah terus nak, kalau tidak di masjid ya di rumah sama ayah sama bunda. Mudah-mudahan nak, segala urusan kebaikanmu dibukakan oleh Allah. Harusnya begitu. Tapi kata-kata membuli anak-anak dengan kata-kata tumben, itu adalah tutur kata yang tidak baik. Itu adalah orang yang kurang hikmah. Nanti ayat 13 sampai 19, jadi PR ya untuk membacanya ya pun, ayah. PR ya, harus mau diberi PR, anak-anak diberi PR mau kok. Ya, hari ini saya gurunya. Ya, diberi PR, baca ayat lanjutannya 13 sampai 19. Urut-urutannya seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Baca buku ilmu pendidikan, baca ilmu psikologi, tapi kalau tidak didasari dengan ilmunya Al-Quran, nggak berkabun, nggak dibantu oleh Allah. Insyaallah ya. Maka betapa pentingnya kita ini belajar ilmu Al-Quran ini. Waktunya sangat mendesak, saya bergeser kepada materi ini. Efektivitas kedekatan ayah dalam tumbuh kembangnya anak. Saya tulis ada kata efek. Saya beri warna yang berbeda. Karena kedekatan ayah dan anak itu membawa efek. Ayah, ada satu riset yang tidak sedap buat kita ya. Anak lanang, anak laki-laki yang tidak dekat dengan ayahnya, gregetan sama ayahnya, menjauh sama ayahnya, bau benci sama ayahnya, sehingga kurang asupan cinta kasih ayahnya. Ini riset ya, bisa gugur juga riset ini. Anak laki-laki yang begitu akan cenderung untuk membalas masa lalunya ini dengan cara menjadi gay. Anak perempuan yang tidak punya kedekatan dengan ayahnya, benci sama ayahnya, sehingga kekurangan asupan cinta kasih ayahnya ini akan cenderung jadi lesbi. LGBT di sekitar kita, apa penyebabnya? Saya sedih mengatakannya karena saya juga laki-laki. Karena ayah tidak memberi jejak-jejak surga pada anak-anaknya. Saya sedih sekali mengatakannya karena saya juga seorang ayah. Saya laki-laki. Ayah, mari kita perbaiki negeri ini. Mari kita hadir di dalam pengasuhan anak-anak kita. Memang tugas kita banyak ya, beginilah berat jadi laki-laki. Tugas kita banyak. Kita mesti mencari nafkah, kita mesti lelah. Tapi nyampe di rumah ya, tolong jangan bawa sisa-sisa energimu itu kepada anak-anakmu. Jangan kau beri anak-anak itu energi sisa-sisa ayah. Para ibunda tolong semangati para suami itu. Agar kalau pulang ke rumah bisa punya energi yang berlimpah. Beri senyuman terbaik untuk suamimu yang pulang dari mencari nafkah itu. Agar suamimu masih punya energi untuk mengurus anak-anak. Agar suami masih punya kesabaran. Agar suami masih punya tutur kata yang baik ketika menghadapi persoalan anak-anaknya. Raudatul Jannah bukan tempat untuk melempar anak-anak. Pondok pesantren bukan tempat untuk melempar anak-anak. Pendidikan terbaik tetap ayahnya dan ibunya. Raudatul Jannah adalah membantu. Membantu.
keluarga untuk mewujudkan cita-cita masuk surga sekeluarga. Maka betapa pentingnya ayah diberi peran yang besar untuk berdekat-dekat dengan anak-anaknya. Ayah itu gelar mulia untuk lelaki mulia. Ayah itu gelar mulia untuk lelaki mulia. Tidak setiap laki-laki yang berhasil punya keturunan biologis itu bisa menjalani peran mulia sebagai seorang ayah. Tidak setiap laki-laki yang punya keturunan biologis itu berhak menyandang gelar mulia ini. Ini khusus untuk para ayah yang bisa mengerjakan dengan sepenuh hati. Lihatlah bagaimana ayah-ayah di dalam Al-Quran itu mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Suatu ketika ada yang bilang, masa kita harus berhasil? Saya ini pernah dikomplain ya. Masa kita harus berhasil mendidik anak-anak? Nabi Nuh aja gagal mendidik anaknya kok. Kita harus berhasil. Kita ini nabi bukan, kiai bukan, ustadz juga bukan. Kenapa harus berhasil mendidik anak-anak? Tolong jangan membuli Nabi Nuh. Siapa bilang Nabi Nuh gagal? Saya yang membelanya. Nabi Nuh menyampaikan kepada anaknya, nak, ayo nak, naik perahunya ayah. Ini banjir bukan banjir biasa, ini azab dari Allah. Anaknya memang menolak, enggak ya? Aku akan berenang naik ke puncak bukit itu, dan aku akan selamat dari banjir ini. Anaknya mengandalkan otaknya, sementara bapaknya mengandalkan imannya, simpangan. Nabi Nuh tetap ngotot mengajak anaknya, dan anaknya tetap nolak. Maka anak-anak yang logis menggunakan otaknya saja, belum tentu selamat. Ini contoh dari kisah Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ngotot untuk mendakwai anaknya. Ini yang perlu kita ambil kisahnya, ibrohnya, pelajarannya adalah seorang ayah mendakwai anaknya sampai anaknya mati di depan dirinya. Mati langsung di depan dirinya. Begitulah seorang ayah berjuang untuk mendakwai anak-anaknya. Dia akan terus gigih mendakwai anak-anaknya itu sampai anak-anaknya mati di depan dirinya. Begitu Nabi Nuh memberi contoh kepada kita. Kegigihan seorang ayah. Nabi Nuh sudah menjalankan fungsi hebatnya sebagai seorang ayah. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Lalu bagaimana ayah yang lain? Di surat Al-Baqarah ayat 133. Ada seorang ayah. Anak-anaknya ini bertikai. Ayahnya Nabi Yusuf. Dengan saudara-saudaranya itu. Ayahnya namanya Ayah Yakub. Menjelang meninggal dunia, ayah Yakub ini mengumpulkan anak-anaknya. Menjelang meninggal dunia, ayah ini mengumpulkan anak-anaknya. Dan direkam di dalam Al-Quran itu, ayah ini kemudian memverifikasi keimanan anak-anaknya. Melakukan verifikasi. Melakukan akreditasi. Sebagaimana Raudatul Jannah memverifikasi bacaan sholatnya anak-anak tadi. Kalau ini ayah Yakub memverifikasi keimanan anak-anaknya. Menjelang meninggal dunia, Nabi Yakub dengan terbata-bata bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kau sembah, nak? Sepeninggal ayah nanti, kamu akan menyembah apa? Kamu akan menyembah siapa? Ayah sebentar lagi tampaknya mau meninggal dunia ini. Ma ta'buduna min ba'di, apa nak yang kamu sembah nanti? Verifikasi keimanan. Itu yang harusnya dilakukan seorang ayah. Mendakwai anaknya sampai anaknya mati di depan dirinya, atau ayah mati di depan anak-anaknya. Itu pilihan kita ayah sebagai seorang ayah yang istimewa. Kita akan terus-menerus dengan rasa syukur dan sabar. Dengan senantiasa minta pertolongan Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita akan terus mendidik anak-anak kita sampai anak kita itu mati di depan kita. Atau kita mati di depan anak-anak. Inilah ayah istimewa. Saya yang ngomong ini belum tentu dijamin masuk surga.
Tapi saya berharap kepada Allah agar dibersamakan kepada panjenengan semuanya. Agar kita benar-benar bisa reuni di Raudatul Jannah nanti di surganya Allah. Maka ayah, saya berpesan. Ini slide terakhir saya. Rasulullah memberi pesan. Tidaklah orang tua memberikan kepada anaknya pemberian yang lebih utama selain pendidikan yang baik. Pemberian panjenengan itu pun, ayah, bukan handphone yang baik, bukan laptop yang baik, bukan rumah, bukan mobil, tapi pendidikan yang baik. Pertanyaannya adalah, pendidikan macam apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita yang akan masuk SMP? Pendidikan macam apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita yang mau masuk SD? Pendidikan macam apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita yang mau masuk SMA? Pendidikan macam apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita yang lulus SMA? Pendidikan macam apa? Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang membuat anak-anak runduk bertakwa kepada Allah. Kalau pendidikan itu tidak membuat anak-anak runduk bertakwa kepada Allah, maka wallahi demi Allah itu pendidikan yang menipu. Tertipu kita ini. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah kesibukan, kesenangan yang menipu, kesibukan yang menipu. Anak-anak sekolah jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau anak-anak tidak makin taat kepada Allah, sungguh dia sedang tertipu dengan kesibukan-kesibukan yang bernama sekolah. Jangan salah. Memilih pendidikan yang baik buat anak-anak kita. Jangan eman menggelontorkan harta kekayaan kita untuk pendidikan yang baik buat anak-anak kita. Agar nanti anak-anak kita nanti suatu ketika bisa berdoa kepada Allah. Kalau kita ini kurang pahalanya, mudah-mudahan anak-anak kita nanti yang menolong. Ya Allah, itu ayah saya ya Allah. Itu ibu saya ya Allah. Itu ayah saya yang membiayai saya ya Allah. Untuk sekolah-sekolah yang sampai saya ini mengenal kepadamu. Itu ayah saya ya Allah. Itu ibu saya ya Allah. Nanti tangisan anak-anak kita yang soleh ini mudah-mudahan menyelamatkan kita. Karena sungguh orang-orang yang meninggal dunia itu amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sodakotun jariyatun, sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga adalah anak-anak solih yang mau mendoakan. Garis bawahi, solih yang mendoakan. Solih, kalau anak-anak kita 4, tapi tidak solih, tidak ada gunanya. Kalau anak-anak kita 10, tidak ada yang solih, tidak ada gunanya. Tapi kalau anak-anak kita semuanya solih, Masya Allah itu rezeki yang sangat dahsyat dari Allah. Maka kata kunci solih itu penting. Cerdas itu menjadi bonus. Nilai tinggi itu menjadi bonus. Karena yang kita bisa menikmati setelah mati adalah anak-anak yang solih. Anak-anak yang solih. Ya. Dan mudah-mudahan kita nanti dihubungkan, dipertemukan dengan anak cucu kita. Sungguh Al-Quran sudah memberi kabar ya, bahwa kita ini bisa terhubung dengan anak-anak kita di surat At-Tur ayat 21. Kita dihubungkan oleh Allah dengan anak-anak kita, asalkan sama-sama beriman. Asalkan sama-sama beriman. Ini adalah misi besar ayah istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ayah yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu, istrimu dan anak-anakmu itu jangan sampai terjilat api neraka sedikit pun. Itu sebabnya kita juga dibekali dengan satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat. Dan jangan sampai nanti kami ini, ya Allah, terjilat api neraka yang menyala-nyala. Ini yang perlu kita butuhkan. Maka ayah jangan lelah. Sekuat tenaga jaga dirimu ayah, keluargamu dari api neraka, agar kelak anak-anak dan istrimu berjejak kembali di surga bersamamu. Ayah jangan lelah. Jangan lelah ayah, secapek apapun jangan lelah untuk urusan yang seperti ini. Ya. Terakhir saya tutup, Umar bin Khattab memberi pernyataan yang sangat motivasional. Jika sabar dan syukur itu 2 kendaraan, aku tidak peduli naik kendaraan mana. Tahu ujung-ujungnya sabar itu surga, syukur itu juga surga. Maka 2 jalan menuju surga itu jangan sampai kita lupakan. Saya menulis buku tentang ayah penyejuk jiwa, berseri sebagai istri, berilmu sebagai ibu. Waktu yang sangat terbatas, mohon dikelola oleh host. Sahabat-sahabat saya, para ayah yang nanti mau bertanya, saya beri hadiah buku ini. Saya beri hadiah buku ini, tolong tinggalkan nomor HP yang bisa dihubungi oleh host. Nanti saya beri hadiah buku ini bagi sahabat-sahabat yang bertanya dan
Insya Allah berkomitmen untuk mengurusi anak-anak dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Suhadi. Motivasi yang luar biasa pada pagi sampai siang hari ini. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik ayah bunda yang semoga selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Ini secara langsung atau bagaimana Ustaz? Boleh secara langsung, boleh lewat kolom chat, Gitu. atau tidak harus bertanya, tapi menyampaikan komitmen juga boleh. Oke, baik. Ya, karena dialog itu tidak harus bertanya. Baik, silakan ayah bunda. Baik, ini ada pertanyaan ini Ustaz. Dari chat, di chat, kolom chat, ya, dari ini, Ayah Fabian Priyo insya Allah ini. Jika ayah harus bekerja dengan jarak yang jauh dengan keluarga, bagaimana cara memonitoring keluarganya dengan baik? Baik. Oke. Masya Allah. Oke, Ustaz. Ya. Bentar, saya carikan nasihat langsung nanti ya. Bagaimana anak-anak itu mesti dicintakan kepada masjid. Ayah, ini penting ya pertanyaannya. Bagaimana caranya mengontrol anak-anak supaya tetap baik? Ini ayah yang mengalami long distance ya, jarak jauh ya. Nanti jawaban akan saya bahas lebih detail di tema pengasuhan dengan jarak jauh ya, atau juga bisa single parent ya, nanti akan saya bahas. Tapi singkatnya begini. Nabiullah Ibrahim itu lama nggak punya anak waktu itu, ketika diberi anak bersyukurnya luar biasa, bunganya luar biasa, senangnya luar biasa. Terus kemudian Nabiullah Ibrahim ini bersama istrinya diminta untuk hijrah dari Palestina menuju Ka'bah. Dari Palestina menuju Ka'bah, jaraknya kurang lebih 2000 km kalau ditarik garis lurus lewat Google Map itu ya. Jadi kira-kira kalau di Indonesia itu mungkin sekitar Makassar sampai Jakarta. Itu pun perempuan habis melahirkan diajak perjalanan darat sama suaminya. 2000 km Makassar Jakarta, Palestina Ka'bah. Kira-kira capek apa cuapek pol itu? Pol capeknya ya. Pijet-pijetannya itu juga luar biasa ya. Ya Allah, ya nyampe di tempat, singkat cerita, Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah lagi dari Allah. Tinggalan anak bojomu. Masya Allah, perintah yang super berat ini ya Allah. Wis pegel arek iki sama ibu habis melahirkan anaknya cek cilik, cek bayi, tapi kemudian diperintah untuk meninggalkan. Ya Allah, maka ayah ini sangat berat. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim ini mencoba untuk berangkat meninggalkan. Ketika mau meninggalkan, tentu saja istrinya Bunda Hajar ini langsung secara manusiawi bertanya, suamiku, apakah kau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Nggak bisa jawab ini kata-katanya. Diam saja. Diulang, suamiku, apakah kau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Nggak bisa jawab. Berat hatinya Nabiullah Ibrahim. Maka kemudian ditanya yang ketiga kalinya, apakah ini karena perintah Allah? Ini kata kuncinya. Apakah ini karena perintah Allah? Baru Nabiullah Ibrahim yang matanya mendung itu mengangguk. Berat sekali. Dan Bunda Hajar kemudian tegar langsung dengan keimanannya. Kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah. Insya Allah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Masya Allah, keyakinan seorang ibu yang sangat luar biasa. Luar biasa keyakinannya. Allah akan tolong. Ini iman yang bicara. Maka wahai Bunda, kalau suamimu mau berangkat, kerja jauh seperti yang bertanya tadi ya, kerja jauh. Tolong lakukan prosedur seperti Bunda Hajar. Ya, Mas, Pak, kira-kira nanti di luar kota sana, engkau tetap setia kepada Allah enggak? Ya kalau dia jawab, wah ya mbo ya, aku kan gak rong, lumayan karo wong akeh. Kalau masih ngomong begitu, jangan kasih izin, Bu. Jangan kasih berangkat maksud saya. Ya. Harus sampai insya Allah aku akan tetap setia kepada Allah. Baru berangkat ayah.
Dan ketika di dalam perjalanan, nah, di dalam perjalanan, Allah menyayangi Nabiullah Ibrahim. Allah menyayangi Nabiullah Ibrahim itu. Dengan cara apa? Memberi inspirasi untuk mendoakan. Memberi inspirasi untuk mendoakan. Ya. Menangislah Nabiullah Ibrahim itu dengan doa-doa yang bercucur air mata. Bercucur air mata. Seperti apa doanya? Saya tidak hafal ayatnya ini ya. Nanti saya kirimkan lewat kolom chat di sini nanti ya. Saya sedang cari slide-nya juga belum saya temukan di sini ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dziza. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku ini di lembah yang tidak punya tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau. Di dekat rumah Engkau. Di doongna. Jadi ayah prosedurnya adalah kalau pengen keluar rumah terus gak ngelihat istri, gak ngelihat anak, dongo ya, jok lali dongo ya. Ya Allah, nanti hafalkan doanya Nabi Ibrahim ya, saya kirimkan ya teks Qurannya. Doa supaya Allah tolong. Dan terbukti doanya Nabi Ibrahim ini dijawab. Ketika Bunda Hajar itu cari air untuk kehidupan, melanjutkan kehidupan itu, ternyata di Bukit Safa Marwah nggak ketemu. Si ibunya lelah nggak ketemu, tapi ini, Insya Allah. Pertanyaannya pun, apakah Bunda Hajar itu kemudian putus asa? Enggak putus asa. Itu nasihatnya adalah berjuanglah Bun terus menerus meskipun kalian soro kaya Bunda Hajar pontang panting nggak karu-karuan. Tolong Bun jangan lelah menjadi seorang ibu. Jangan lelah menjadi seorang ibu Bun. Meskipun kau pontang-panting belani anak-anakmu ya, enggak karu-karuan pontang-pantingnya sebagaimana Bunda Hajar pontang-panting ke Safa Marwah pontang-panting enggak karu-karuan. Tolong jangan lelah menjadi ibu. Jangan lelah jadi ibu, Bun. Yang tegar. Ayah, jangan lupa mendoakan anak-anakmu di rantau kalau engkau kerja jauh. Ya. Secara teknis, kalau kita kerja jauh, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa ngomong-ngomong dengan anak-anak lewat Zoom, lewat HP, ya, lewat internet ini. Tolong manfaatkan sosial media ini untuk mengedukasi anak-anak, ya, Masya Allah. Dan ini cara ngomongnya begini ya, teknisnya. Saya ini juga sering keluar kota karena tugas saya yang begini ya, Insya Allah. Kalau saya telepon kepada anak-anak itu, ya. Tanyanya begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak saya baru 2 ya, tapi saya pandai menyenangkan kalimat-kalimat tertentu. Ini ayah nak, ini ayah mau ngomong dengan anaknya yang kedua. Saya tahu bahwa ya suara itu suara anak yang kedua, tapi saya ngomong ayah kangen dengan anak yang kedua. Dia baru lonjak-lonjak ya merasa ya aku. Masya Allah senangnya anak itu ya Allah. Ayah kangen nak. Ya Allah, ya ayah di mana? Insya Allah. Dan pertanyaannya apa? Le, kamu tadi sekolah ya? Iya ya. Apa yang paling menyenangkan di sekolah nak? Apa nak yang paling menyenangkan di sekolah? Aku tadi bal-balan ya, aku bikin gol 2 ya. Aku hebat ya, senang sekali dia. Masya Allah. Pertanyaannya, apa yang menyenangkan nak di sekolahmu tadi? Apa yang menyenangkan? Cobalah jadi ayah yang dirindukan begitu. Nah kadang-kadang kita ini kan pertanyaannya, ya apa ini? Wis sholat, wis tilawah, wis ngaji, sholat duka piye? PR dikerjakno. Pertanyaan yang menyelidik kayak KPK kan lho, agak sebel anak-anak ya. Misalnya, coba digantilah kalimat-kalimatnya itu menjadi kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat yang membuat anak-anak merindukan. Ya, Insya Allah ini teknis-teknis ya. Nanti lebih jauh kita bahas lebih lanjut. Ada pertanyaan lagi yang bisa dipilih untuk saya jawab? Baik, dari Bunda Aisyah Anindita Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah cara kita memberikan reward pada anak karena anak telah disiplin di rumah? Lalu bolehkah kita mengiming-imingi hadiah di awal kepada anak? Dan bagaimana caranya agar tidak terkesan menyogok kepada anak? Nah, yang ketiga, adakah cara yang efektif memberikan punishment yang mendidik kepada anak? Agama sudah mengatur
Agama sudah mengatur. Ilmu tarbiyatul aulad, cara mendidik anak itu sudah mengatur urut-urutannya untuk mengedukasi anak supaya menjadi baik ya. Tadi sudah saya jelaskan 4B ya, Bun, Ayah, sudah ingat-ingat ya 4B ini, jangan sampai 4B ini salah urutan ya, salah urutan. Lalu bagaimana mekanisme urut-urutannya untuk menerjemahkan 4B ini? Salah satu di antaranya seperti ini, kalau ingin membangun kebiasaan baik termasuk memberikan reward kepada anak-anak dan punishment kepada anak-anak. Ingat urut-urutannya satu ya. Satu, ini ada 5 ini sekarang ya, catat baik-baik. Saya tidak ada slide-nya ya, saya harus mencari lebih dulu. Satu, keteladanan. Satu, keteladanan. 2, pembiasaan. 2, pembiasaan. Yang ketiga, nasihat. Yang keempat, kontrol. Yang kelima, sanksi atau apresiasi. Catat pun ya urutannya ya, jangan lepas ya. 1, teladan, keteladanan dari orang tua. 2, pembiasaan yang diulang-ulang, pembiasaan diulang-ulang. Itu sebabnya Raudhatul Jannah ketika tidak pandemi kemarin kan, menstimulasi anak-anak agar sholat subuh berjamaah di masjid. Siapa yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid, kalau sampai diulang-ulang 40 hari gak putus, kita kasih hadiah sepeda pancal waktu itu. Masih ingat ya? Insya Allah, itu namanya pembiasaan. Ya, nggak apa-apa Raudhatul Jannah membelikan sepeda begitu banyak, puluhan juta, ratusan juta, nggak masalah. Yang penting anak-anak ini punya kebiasaan untuk sholat. Kenapa sih 40 hari? Kok tidak 20 hari saja? Karena 40 hari itu menyebabkan seseorang itu bisa tertanam kebiasaannya. Tertanam kebiasaannya. Yang ketiga adalah nasihat. Nah, kita ini perlu ilmu, Bun. Bun, kita perlu ilmu, Bun, Ayah. Perlu ilmu. Bagaimana caranya memberi nasihat agar nasihat itu melekat kuat pada anak-anak. Nanti kita adakan sesi khusus ini ya. Caranya memberi nasihat. Caranya memilih kata-kata. Ada nanti teknisnya ya. Workshopnya ada ya. Jangan sampai ketinggalan nanti kalau saya sampaikan ini ya. Kadang-kadang saya ini agak galak loh Bun ya. Saya minta nanti kepala sekolah untuk merilis ini siapa-siapa yang tidak ikut. Karena nanti akan menjadi sulit praktek-praktek di rumah ya. Insya Allah. 3, nasihat. 4, kontrol. Harus ada mekanisme kontrol. Itu sebabnya Raudhatul Jannah juga mengeluarkan buku kontrol. Apakah kamu sudah sholat duhur? Centang. Apakah kamu sudah sholat asar? Centang. Maghrib? Centang. Gitu ya. Itu namanya mekanisme kontrol. Ada kontrolnya. Insya Allah ya. Yang terakhir, sanksi atau apresiasi. Sanksi atau apresiasi. Beri sanksi kalau dia bandel. Karena agama sudah menyuruh. Ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Pukul kalau nggak mau umur 10 tahun. Itu sanksi. 7 pukul umur 10 tahun, itu sanksi. Ya. Nah, bagi anak-anak yang masih sulit sholatnya, coba yang mengalami kesulitan untuk urusan sholat anak-anaknya, bantu saya nih, sekarang di sini, bantu saya ya. Ambil HP, yang tidak pakai HP online-nya ini, ambil HP sebentar. Bagaimana caranya membuat anak-anak itu bisa ada keteladanan, ada pembiasaan tadi ya, nasihat, kontrol, sanksi. Lihat, kenapa anak-anak itu umur 10 tahun ada yang malas-malasan sholat, itu ada persoalan khusus, dibahas di dalam surat Luqman yang saya PR-kan tadi pada penjenengan ya. Ajari anakmu sholat umur berapa, Bun? Ayah? 7 tahun. Boleh dipukul, diberi sanksi umur berapa ya? 10 tahun. Ada waktu 3 tahun untuk mendidik anak-anak. 3 tahun untuk mendidik anak-anak. Yang satu disebut sebagai madrasah keluarga, namanya ibu, yang satu kepala sekolahnya. Kepala madrasahnya. 3 tahun pendidikannya. Mata pelajarannya cuma 1, namanya sholat yang diamanahkan kepada penjenengan. Sementara yang diamanahkan kepada guru banyak. Ada IPA, ada IPS, ada baca daerah, ada sholat, ada mengaji, dan sebagainya. Kepada penjenengan, sholat. 7-10 tahun. Tolong bantu saya di kolom chat. Ambil HP-nya. Saya mau mengajak hitung-hitungan. Tulis angka di situ, angka 5 lah. Angka 5. 5 waktu sholat ini ya, 5. Angka 5. Siapa yang bantu saya? Angka 5, oke. 5 kalikan dengan 5 waktu kali 30. Berarti 30 hari, kali 30 hari. Untuk hitung sebulan. 5 kali 30, berapa? 150 ya? Dikalikan setahun, kali 12. Kalikan 12, setahun. Terus dikalikan 3. Dikalikan 3. Ketemu angka berapa itu? Kalikan 3, 1.800 kali 3. 5.400.
Itulah yang harus pendengar katakan kepada anak-anak. Standar normalnya orang tua untuk ngajari anak-anak sholat itu adalah 5.400 nasihat, omongan, mengingatkan. Sholat ya nak, maghrib, isya, subuh, sholat. Sholat. Jumlahnya 5.400. Nah, pertanyaannya, kenapa anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun masih belum bisa sholat? Jangan-jangan standar 5.400 tidak terpenuhi. Jangan-jangan cuma 100 kali selama 3 tahun itu. Jangan-jangan cuma 20 kali, karena terlalu sering jam kosong. Ayahnya luar kota, ibu sibuk bekerja di luar rumah. Ayo, siapa yang salah begitu? Makanya kalau ada anak yang kemudian mau dipukul ayahnya gara-gara tidak mau sholat, itu saya agak marah. Kalau sudah 5.400, sudah engkau sampaikan, anak itu nggak mau sholat, boleh pukul kau. Boleh pukul anakmu itu. Tapi kalau 5.400 belum kau berikan haknya anak itu, harus ayah yang dipukul ini. Ayah ini yang saya pukul harusnya. Astagfirullahaladzim. Saya jadi berapi-api karena sangat menginginkan anak-anak menjadi anak-anak yang solid. Mohon maaf ayah. Mohon maaf ayah. Ini mengingatkan diri saya sendiri kalau saya kencang ini ya. Ya Allah. Bahkan sampai sekarang anak-anak saya yang sudah dewasa pun saya wajibkan untuk memberi kabar terindah buat saya. Setiap subuh ayah melek itu nak, habis tahajud itu melek itu nak ya. Tolong nak, bahagiakan ayah. Aku gurung kerja loh ya. Ya membahagiakan ayah itu bukan dengan pekerjaan atau hadiah-hadiah. Gimana ya caranya? Tulis saja di WA-nya ayah. Ya, aku sudah bangun, siap-siap sholat subuh. Itu ayah sudah gembira sekali, nak. Karena kamu berada di luar kota, nak. Ketika kamu beritahu, ayah, aku sudah siap-siap sholat subuh. Itu ayah tenang. Itu gembira, senang. Berangkat ke masjid itu tenang. Coba kalau kamu belum tahu, kamu sholat subuh apa enggak, ayah gelisah. Masa ayahnya sholat subuh, anaknya belum jelas sholat subuh apa tidak? Ya, Masya Allah. Ayah, saya ingatkan, 5.400 itu haknya anak, tolong berikan. Tolong berikan ya. Kalau belum berikan, dan anak kita sudah lebih dari 10 tahun, banyak-banyak istighfar ya Bun, banyak-banyak istighfar ya. Kita salah. Mengakulah salah kepada Allah, kita salah ya Allah, saya dolim, saya salah ya Allah. Mengakulah salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya salah ya Allah, sebagai orang tua saya salah ya Allah. Ya. Keteladanan. Pembiasaan. Nasihat. Kontrol terakhir, sanksi. Ada 5 urutannya tarbiyatul aulad. Insyaallah ya. Sanksi boleh diberikan kalau hak-hak pendidikan anak-anak sudah jelas. Apakah apresiasi boleh diberikan? Boleh. Boleh memberi apresiasi itu boleh dalam Islam itu boleh. Anak-anak menyenangkan paling hadiah itu boleh. Yang terpenting anak-anak tidak kecanduan hadiah. Dan hadiah itu tidak harus barang. Masya Allah. Pelukannya bunda, pelukannya ayah itu hadiah yang indah sekali. Masya Allah. Terima kasih anak. Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang solih, istiqomah. Jempol, nah ini jempol juga hadiah. Jempol juga hadiah. Tolong jangan pelit jempol. Wong ibu-ibu itu kalau update status itu butuh jempol kok. Masa anak-anak itu mengerjakan kebaikan nggak kasih jempol sama bundanya? Kalau mengerjakan kebaikan nggak dikasih semangat. Begitu dia agak lambat dengan kebaikannya, muring-muring. Begitu mengerjakan, tumben. Kan sumpah jadi anak itu ya. Masya Allah. Ya, boleh kasih jempol ya. Boleh kasih hadiah. Tapi asalkan jangan bujuk kalau kasih hadiah. Karena Islam mengajari tidak boleh membujuk anak-anak. Dan yang terakhir adalah hadiah itu tidak membuat kecanduan, ya, tidak membuat kecanduan. Nanti saya kepingin juga suatu ketika saya bertemu dengan anak-anak langsung bagaimana menggunakan gadget, terutama ya ada persoalan gadget. Bun, lihat Bun, tolong jangan protes Raudatul Jannah. Kenapa ini pengajarannya itu dipersempit? Tidak banyak kok ya. Biasanya sampai jam 4 sore ini kok berkurang. Ini lihat Bun, ada satu ilmu namanya screen time. Screen time itu sebaiknya adalah untuk anak-anak itu tidak lebih dari 3 jam, Bun. Ya, kalau lebih dari 3 jam itu ada kemungkinan matanya lelah. Itu sebabnya juga ada penelitian begini, Bun. Ayah, ada penelitian. Anak-anak yang main game online, dengarkan, anak-anak. Kalau perlu rekam omongan saya ini,
Ya, anak-anak yang main game online lebih dari 15 jam per minggu. 15 jam per minggu. Ini risetnya, ini bunyinya, bukan aturan saya. Anak-anak yang main game online lebih dari 15 jam per minggu atau per hari berarti 2 jam 10 menit, maka anak-anak itu akan berpeluang besar untuk mengalami penyakit kejang otak. Kejang otak, Bun. Epilepsi, ayanen. Ayanen. Saya sudah menjumpai di Sidoarjo ini banyak anak ayanen karena overdosis game online. Saya sudah banyak saya jumpai di rumah sakit. Saya sering ditangisi oleh ibu-ibu yang anaknya epilepsi gara-gara overdosis game online. Dipikir-pikir, Bun, ya, dipikir-pikir, insya Allah, ya. Ya, jadi jangan sampai nanti anak-anak itu maunya kita didik menjadi generasi robbani, tapi kemudian salah menggunakan ini menjadi generasi rebahan. Nah, ini ya. Maunya robbani keliru jadi rebahan, ya. Kelumbruk, lemu terus kemarin, ya. Siapa? Ya, mari Bun kita lebih serius menangani anak-anak di masa pandemi ini. Terlebih ayah, ya. Mudah-mudahan ayah ini diberi keistiqomahan oleh Allah untuk menjadi teladan yang baik di rumah. Wahai Bunda, kalau suamimu belum bisa menjadi teladan, doakan. Wahai anak-anak, kalau ada ayahmu yang belum menjadi teladan, doakan ya, nak, ya. Doakan, jangan kau lecehkan. Bagaimanapun itu adalah pemimpin keluarga kita. Kita doakan, mudah-mudahan ayah dilembutkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi tameng bagi keluarganya, agar keluarganya tidak terjerumus pada api neraka yang menyala-nyala. Terakhir, buat khusus yang merasa laki-laki, sungguh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu memberi gambaran engkaulah yang terdepan untuk melindungi anak-anakmu dan istrimu itu dari jilatan api neraka yang menyala-nyala. Kalau engkau biarkan anak-anakmu itu dalam gelimang dosa, kau biarkan istrimu dalam gelimang dosa, hangus lebih dulu kau di depan nanti, ayah. Hangus lebih dulu kau di depan. Hancur lebih dulu tubuh kita. Remuk redam lebih dulu kita ini sebagai seorang anak-anak kita biarkan dalam dosa-dosa. Istri kita biarkan dalam dosa-dosa. Kitalah tamengnya, kitalah tamengnya. Itu sebabnya para istri itu diminta untuk bertaat kepada suami, karena suami itu akan menjadi tameng dari jilatan api neraka dirimu, akan jadi tameng dari jilatan api neraka anak-anakmu. Sayangi suami. Mudah-mudahan suami jadi suami yang beriman, suami yang pantas menjadi perlindungan bagi dirimu dan anak-anakmu dari jilatan api neraka. Saya waktunya sangat terbatas. Harusnya saya ingin menuntaskan banyak persoalan ini. Ya. Mau ketemu dengan saya lama sekali nggak ketemu dengan penjenengan. Insya Allah, ya. Narasumber lain insya Allah bisa membantu penjenengan pula. Tapi yang seharusnya berinteraksi lebih banyak dengan penjenengan adalah saya sebagai konsultan pendidikan yang ada di sini. Insya Allah, ya. Minta doanya, mudah-mudahan saya juga diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa membersamai penjenengan semuanya untuk melanjutkan kegiatan dakwah ini. Mohon maaf ya ayah, kalau tadi tutur katanya kenceng, ayah, tuturkannya agak kenceng, itu benar-benar memukul diri saya sendiri sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah. Pekerjaan saya ini adalah yang paling hebat adalah menjadi seorang ayah. Saya tidak bangga disebut motivator, saya tidak bangga disebut konsultan, saya tidak bangga disebut penulis buku. Tidak ada. Kenapa? Karena itu persoalan-persoalannya sifatnya duniawi. Tapi pekerjaan yang begitu amat menggetarkan hati saya adalah menjadi seorang ayah. Ketika anak-anaknya bilang, ayah, aku kangen, Masya Allah, bercucur-cucur air mata. Ayah, aku sudah sholat subuh. Ayah, hari ini alhamdulillah aku sudah tilawah. Dan itu anak-anak mahasiswa. Anak-anak saya mahasiswa. Masih mau melaporkan kepada ayahnya. Bukan ayah tidak percaya pada anak, tapi untuk membahagiakan hatinya ayahnya. Menenangkan hatinya. Ya? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha. Saya kembalikan kepada host. Mohon dimaafkan kalau saya lebih terlibat secara emosional, karena saya memang merasa dekat secara emosional dengan seluruh komunitas Rawdatul Jannah. Mudah-mudahan kita bisa reuni kembali di Rawdatul Jannah, di taman-taman surganya Allah kelak ketika kita sudah berpulang kepada Allah.
Makaten, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Subhanallah, Masya Allah. Mohon maaf kepada ayah bunda yang masih ingin bertanya. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat karena waktu kita juga ini menjelang zuhur, Ustaz. Sehingga kita harus mengakhiri parenting series pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Semoga parenting pada hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk hadiah, untuk bagi pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat dan sudah kami sampaikan ke Ustaz Suhadi dan sudah dijawab, nanti insya Allah akan kami sampaikan kepada wali kelas insya Allah, ya, untuk ini ayah atau bunda dari Ananda siapa nanti insya Allah. Nanti akan kami kembalikan ke admin dari Zoom ini insya Allah. Cukup Ustaz ya? Insya Allah. Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa kita tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kita ridhonya, memberikan kita rahmatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.